Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi lanjutan dari sebelumnya, yaitu pengertian teks cerpen, yakni struktur teks cerpen. Materi kelas 11 semester ganjil. Masih bersama saya Pak Lutfi, yang insya Allah akan selalu mendampingi kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Namun, sebelum lanjut nonton videonya, silahkan subscribe dulu ya, agar selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih. Ya, apa saja struktur teks cerpen? Ada yang tahu? Ya, mari kita simak bersama-sama. Ya, struktur teks cerpen yang pertama yaitu orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga konflik, yang keempat puncak konflik, dan yang kelima yaitu penyelesaian. Ya, jadi struktur teks cerpen ada 5. Orientasi, komplikasi, konflik, puncak konflik, dan penyelesaian. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Baik, yang pertama yaitu orientasi. Pengenalan berupa cerita tentang apa, siapa pelaku dalam cerita, di mana cerita terjadi, dan kapan cerita terjadi. Ya, seperti yang kita pahami bersama ya, bahwasanya orientasi ini menjadi bagian awal dalam sebuah cerita, yang di situ memuat cerita tentang apa, siapa pelakunya, di mana ceritanya, dan kapan cerita itu terjadi. Apa, siapa, di mana, dan kapan. Ya, istilah lainnya penulis menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang peristiwa terjadi. Ya. Nah, ini sering kita jumpai pada awal-awal cerita cerpen itu ditulis atau cerita itu dikisahkan. Jadi di sini memuat cerita itu tentang apa, kemudian siapa pelakunya, di mana cerita itu terjadi, dan kapan cerita itu terjadi. Ini termasuk bagian dari orientasi. Kemudian yang kedua yaitu komplikasi. Apa itu komplikasi? Pada bagian ini disajikan awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Jadi pada bagian komplikasi ini disajikan awal yang menimbulkan berbagai masalah. Jadi setelah orientasi tadi, pengenalan tokoh, pengenalan cerita, di mana cerita terjadi dan kapan. Kemudian di bagian komplikasi ini dimulai dengan awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Nah, berarti ini sudah mulai masuk dalam menuju permasalahan. Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi di bagian komplikasi ini ya, cerita itu disajikan yang menimbulkan berbagai masalah. Ya, awal yang menimbulkan berbagai masalah. Kemudian istilah lainnya itu pengungkapan peristiwa. Nah, ini mulai terungkap peristiwa yang menjadi awal dari cerita. Kemudian yang ketiga yaitu menuju konflik. Ya, pada bagian ini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesulitan yang dihadapi tokoh. Ya, jadi di bagian ketiga ini muncul tokoh mengalami masalah. Ya. Saya ulangi lagi. Pada bagian ini terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesulitan yang dihadapi tokoh, hingga akhirnya muncul konflik, muncul pertentangan, muncul pertikaian, ya, muncul masalah intinya. Ya, di bagian ini muncul masalah. Ya, jelas ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu puncak konflik. Nah, pada bagian ini terjadi cerita yang paling besar dan mendebarkan dan ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Ya,
Pada bagian ini terjadi cerita yang paling besar dan mendebarkan dan ditentukannya perubahan nasib beberapa tokohnya. Ya, jadi pada puncak konflik ini atau istilah lainnya klimaks, yaitu masalah itu berada di ujung. Ya, besar. Ya, pada bagian ini terjadi cerita yang paling besar. Ya, bagaimana cerita itu mengalami sebuah masalah yang masalah itu menjadi besar. Masalah ini menjadi masalah yang paling puncak. Nah, sebelum masuk pada penyelesaian. Baik, kemudian yang terakhir yaitu penyelesaian. Penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak. Ya, jadi setelah mengalami pada fase puncak masalah atau puncak konflik, yang masalah itu berada di ujung atau pada permasalahan yang besar, di bagian penyelesaian ini ya, cerita mengalami penyelesaian pada masalah. Ya, penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak. Ya, jadi di sini tokoh-tokoh yang mengalami masalah mulai ada gambaran sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa. Ya, jadi di sini digambarkan tentang sikap ataupun nasib-nasib dari tokoh setelah mengalami masalah yang besar atau masalah pada puncaknya. Baik itu nanti penyelesaian yang baik maupun penyelesaian yang buruk, atau si tokoh itu menjadi bersikap baik maupun bersikap buruk dan lain sebagainya. Nah, ada pula penyelesaian akhir ceritanya diserahkan kepada imaji pembaca atau menggantung. Ya, jadi dalam cerita pendek ini penyelesaiannya terkadang ya diserahkan kepada imaji pembaca atau menggantung. Nah, ceritanya menggantung. Kita tidak tahu cerita ini berakhir seperti apa. Apakah akhir ceritanya itu senang atau sedih atau yang lainnya kita tidak tahu. Yang bisa yang pembaca berhak menafsirkan akhir dari cerita tersebut. Nah, dari pengarangnya sendiri yaitu menggantung ceritanya. Ya, baik seperti itu. Ya, itu tadi penjelasan struktur dari teks cerpen. Baik, mari kita ulas sekilas saja dari struktur yang sudah saya sampaikan tadi. Yaitu yang pertama orientasi, komplikasi, konflik, puncak konflik, penyelesaian. Ya, orientasi yaitu pengenalan cerita, komplikasi yaitu awal yang menimbulkan permasalahan, kemudian konflik yaitu masalah, puncak konflik atau klimaks yaitu masalah pada cerita tersebut berada di ujung atau berada di puncak. Kemudian yang kelima yaitu penyelesaian atau solusi. Ya, dari sikap maupun nasib dari tokoh-tokohnya digambarkan setelah mengalami masalah. Nah, untuk penyelesaian ini dari pengarang atau penulis bisa memberikan penyelesaian yang jelas. Apakah senang atau sedih juga bisa saja dari pengarang memberikan akhir cerita yang menggantung atau tidak jelas. Apakah senang atau sedih. Nah, itu pembaca bisa menafsirkan apakah akhirnya nanti senang atau sedih. Seperti itu. Ya, baik, penjelasan tentang struktur teks cerpen sudah saya sampaikan, sudah paham ya? Jika belum, silakan dipahami kembali dengan membaca materi ini atau membaca dari sumber yang lain. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kalian senantiasa diberikan kemudahan dalam memahami ilmu. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.